Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Shalom Ibu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan pada hari ini kita dapat datang beribadah kepada Tuhan, ya. 亲爱的弟兄姐妹们，平安，大家早上好。感谢赞美主，因着他的慈爱与同在，使我们今天能够来到主的面前来敬拜他。Selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam ibadah kedua Ignite Gospel Community atau IGC Jambi. Ya, 欢迎大家来到战备福音正光堂第二车的主日崇拜。Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama menenangkan hati kita, pikiran kita di hadapan Tuhan. Kiranya semua kita hari ini di dalam ibadah ini boleh mengawali perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dalam ibadah hari ini.
saya undang untuk bangkit berdiri. Mazmur nomor 95 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Allahku, ku mau sembah-Mu. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan dan katakan, Allahku, ku mau sembah-Mu. Allahku, ku mau sembah-Mu. Hatiku cinta padamu. Di hadirat-Mu ku mau renungkan-Mu. Hatiku cinti sembah-Mu. Engkaulah kepuasanku. Engkaulah sukacitaku. Di hadirat-Mu ku mau renungkan-Mu. Allahku, ku mau sembah-Mu. Dengan segenap hati katakan, Allahku, ku mau sembah-Mu. Ku mau sembah-Mu. Hatiku cinta padamu. Di hadirat-Mu ku mau renungkan-Mu. Hatiku puji sembah-Mu. Engkaulah kekuasaanku. Engkaulah sukacitaku. Di hadirat-Mu ku mau renungkan-Mu. Allahku, ku mau sembah-Mu. Layak我们要起身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下。我的神，我要敬拜你。我的神，我要敬拜你。我的心深深地爱你，在你宝座前我要来思想你。我的心赞美敬拜你。你是我心里的满足，你是我唯一的喜乐。在你宝座前我思想你的恩典。我的神，我要敬拜你。你是我心里的满足，你是我心里的喜乐。在你宝座前我思想你的恩典。我的神，我要敬拜你。在你宝座前我思想你的恩典。我的神，我要敬拜你。我的神，我要敬拜你。Allahku, ku mau sembah-Mu.诗篇35章第9节，我的心必靠耶和华快乐，靠他的救恩高兴。Mazmur 35 ayat ke-9. Tetapi jiwaku bersorak-sorai dalam Tuhan dan girang karena keselamatan daripadanya. Katakan, Dia girangkanku. Mari dengan penuh girang. Girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka-suka, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka
sebagai umat Tuhan di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Dengan penuh girang, dengan penuh sukacita kami datang untuk menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan Allah Tritunggal kami. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami semua supaya melalui pujian yang kami nyanyikan, doa-doa yang kami panjatkan, firman Tuhan yang akan kami renungkan, setiap kami semuanya tanpa terkecuali yang hadir di tempat ini sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan, sungguh-sungguh merasakan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 berbunyi demikian. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Sungguh besar anugerah di dalam Tuhan Yesus. Amin, saudara-saudara. Amin. Mari kita katakan, sungguh besar anugerah dalam Yesus. Besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, pencipta kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh, betapa indah mulianya bagianku karena Dia Kristus dalamku. Dalam-dalamku tak pernah sendiri, di pihak ku tak pernah sendiri. Sang penyelamat serta dalam kekuranganku sukacita. Karena apa? Tak kuasanya sempurna dalamku. Ku tak takut karena Dia gembala aku, dalam genggamnya yang pimpinku. Oh, maut dan sengsara tadi dalam tangan-tangannya. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Dengan jujur sebentar kita akan datang ke hadapan Tuhan. Katakan, tanggung semua dosaku, Yesus yang pegang hari esokku. Darahnya tercurah, Dia bangkit untuk mengalahkan maut. Ku percaya Dia kalahkan dosaku, sekarang dan
mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Akui dengan jujur jika dalam pikiran, dalam hati, dalam perbuatan kita masih terus berdosa. Minta pengampunan daripada Tuhan. Setiap kita yang mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, Allah adalah setia dan adil, maka Dia akan mengampuni engkau dan saya. Ya Tuhan, di hadapan Engkau Allah kami yang Maha Kudus, kami tidak dapat mengelak, kami tidak dapat menyangkal bahwa Engkau mendapati kami berkali-kali, berulang-ulang terus berdosa di hadapan-Mu. Tuhan, kami mengakui kami lebih mencintai dunia ini daripada mencintai Tuhan. Kami sulit menyediakan waktu untuk Tuhan, tapi kami menghamburkan begitu banyak waktu untuk dunia ini. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampuni kami tidak dapat mengasihi sesama kami, bahkan orang yang terdekat dengan kami. Ampunilah kami. Ampuni kami jika kami dalam hati kami terus kami simpan dendam, kami simpan iri hati, kami simpan kesombongan, kami simpan kemarahan, dan mungkin kami juga sedang berniat untuk balas dendam dan menyakiti sesama kami. Tuhan, Engkau ampuni kami. Hari ini kami datang, kami mohon anugerah Tuhan yang penuh kasih itu kembali memulihkan kami. Sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Tolong kami untuk membuang hati kami yang kotor, pikiran yang kotor. Biarlah di hati kami, di pikiran kami hanya ada firman Tuhan. Dan Tuhan menolong kami untuk berjuang melakukan firman itu dalam hidup kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap kami yang sungguh-sungguh mengaku dosa hari ini, Tuhan ampuni kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pengampunan Tuhan. Mohon Roh Kudus terus menyertai kami, menolong kami untuk hidup kami yang ke depan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Setiap jemaat yang sudah diampuni oleh Tuhan, mari kita bertekad dan kita katakan, tiap napasku ku mau serta Yesus. Tiap napasku ku mau serta Yesus. Janjinya yang membuatku teguh. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku, sampai nanti ku dipanggil pulang.
mengikrarkan pengakuan iman kita yang seturut dengan pengakuan iman rasulin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 我们一历代的众圣徒一同承认宣告我们的信仰，使徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，如同这里玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬，将在阴间第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣人宫的教会，我信生土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh hambanya Dr. Subagio, spesialis DVI MTH, Master of Theology. Lagu Sebab Dia Hidup akan mengantar kita masuk ke dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan.
Tuhan Allah kami yang hidup, karena Engkau hidup, kami punya harapan. Karena Engkau hidup, kami punya keselamatan ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami ingin membaca, merenungkan firman Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan, bukan hanya membaca dan merenungkan, tetapi firman Tuhan itu boleh kami tanamkan di dalam hati kami yang terdalam dan berbuah di dalam setiap perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom semuanya. Shalom Pak. Ya, puji Tuhan hari ini kita bisa berkumpul kembali. Kita mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Saya mau mulai dari orang bilang gereja kita ini susah. Namanya gereja apa? Cuma tahu singkatannya, tapi artinya itu kita mau dalami dalam beberapa sesi ibadah minggu hari ini ya. Jadi hari ini kita mau jelaskan, gereja kita itu apa? IGC itu apa? Ignite. Apa itu ignite? Ignite itu artinya berkobar-kobar, ya, menyala-nyala, ya. Jadi gospel itu Injil, community itu komunitas atau gereja, ya. Jadi IGC itu singkatan dari Ignite Gospel Community. Ignite itu artinya gereja kita itu mau berkobar-kobar mengabarkan Injil. Nah, visi misi kita adalah love God, love people, reach the lost. Ya, love God itu artinya cinta Tuhan. Ya, love people cinta sesama atau manusia. Reach the lost artinya kita jangkau yang hilang. Mau kita jangkau yang hilang? Mau. Amin ya. Yuk kita mau, jadi tema kita hari ini, saya diberi tugas, tema kita pada hari ini, api kasih yang tak padam. Jadi mau menyalakan bagaimana api kasih kita. Ya, kita diambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Dibantu. Slide. Oke, ayat 13. Mari kita yang sebelah kiri saya baca 13, nanti yang sebelah kanan saya baca 14. Kita bergilir sampai ayat yang ke-35 ya. Lukas pasal 24 ayat yang ke-13, yang sebelah kiri saya. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Sebelah kanan saya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami."
Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk dan makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan, bagaimana mereka mengenal dia waktu ia memecah-mecahkan roti. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan yang lebih lagi melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, jadi kita sudah baca ayat Alkitab ini. Jadi kita tahu ya, awalnya itu ya mereka itu kecewa tanpa harapan. Ya, mereka pergi ke Emmaus, kampung mereka. Sewaktu mereka berjalan di Emmaus, mereka ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, mereka menganggap, oh ini orang asing yang tidak tahu apa yang terjadi waktu itu. Ya, saya akan mulai khotbah saya mungkin sekarang lagi Piala Dunia ya. Kalau yang cowok-cowok pasti, waduh. Ya, pokoknya apapun sekarang topiknya adalah Piala Dunia. Hari Selasa yang lalu, ada yang nonton nggak? Argentina lawan Mesir. Ya, ini nggak terlalu malam ya, jam 11 kick off-nya. Ya, teman-teman, waktu Argentina lawan Mesir, pada menit ke-75, kita tahu ya bahwa sepak bola itu 90 menit. Menit ke-75, Argentina sudah kalah 2-0. Ya, Argentina sudah kalah 2-0. Kira-kira kalau kita ini pendukung Argentina,
tinggal 15 menit. Ya, mungkin semua orang berpikir Messi, ya kita tahu bintangnya Argentina itu Messi. Mereka semua pasti berpikir bahwa Messi itu akan pulang kampung seperti dua bintang sepak bola yang lain, yaitu yang dari Brazil, siapa namanya? Neymar, ya. Yang dari Portugal, Ronaldo, ya. Nah, Ronaldo pasti pulang ini 75 menit sudah kalah 2-0. Ya. Mungkin apa ya? Pengharapan, nggak ada harapan lagi lah. Nggak ada harapan lagi. Nah, hal itu terjadi, peristiwa nggak ada harapan lagi itu terjadi sama seperti dua murid Tuhan Yesus. Nggak ada harapan lagi. Ya, hatinya udah dingin. Ya. Jadi ini tema khotbah yang mau kita ulas. Yang pertama, gak ada harapan lagi, api itu sudah redup. Tapi ketika Tuhan Yesus menyatakan firman-Nya, api itu menyala kembali. Dan sewaktu mereka bersekutu dengan Tuhan Yesus, api itu berkobar. Ya, kita sama-sama baca api kasih yang tak padam. Api kasih kepada Kristus tidak dipadamkan oleh keadaan, tetapi dipelihara melalui firman Tuhan dan persekutuan dengan Kristus, sehingga menghasilkan kehidupan yang menjadi kesaksian bagi dunia. Ini amanat khotbah yang mau kita dalami hari ini. Apa itu api redup? Api redup itu saat kita melihat masalah. Ya, ini disimpulkan dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-24. Kalau kita dibagi firman itu menjadi 3 bagian. Teman-teman, dan ketika itu juga 2 orang dari antara mereka pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus yang jaraknya 7 mil dari Yerusalem. Ini kalimat sederhana. Tapi kalau kita tinjau, wah, ini kalimat ini penuh dengan keputusasaan. Kenapa saya katakan ini penuh keputusasaan? Ya, saya yakin dan percaya Emmaus itu sudah saya selidiki, itu sebuah kampung yang gak ada apa-apanya. Hanya orangnya, penduduknya hanya nelayan, hanya bercocok tanam. Ya, tidak ada hal-hal yang luar biasa di kampung Emmaus itu. Saya yakin 2 orang ini, mereka berasal dari Emmaus, pergi ke Yerusalem yang super megah. Ya, di mana-mana ada. Kerajaan Romawi, ibu kotanya juga di sana. Bait suci juga di sana. Dan yang luar biasa, mereka mendengar ada satu sosok yang luar biasa yang bernama Yesus di Yerusalem. Itulah sebabnya mereka pergi dengan harapan yang besar ke Yerusalem supaya bisa bertemu dengan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Yesus disalibkan. Teman-teman tahu apa arti disalib? Disalib itu artinya apa? Dia dianggap menjadi penjahat yang paling besar. Ya, hukuman mati itu kan banyak. Cara menghukum mati itu banyak. Salib itu adalah penghukuman mati yang paling mengerikan dan paling memalukan. Artinya apa? Kalau yang lain kalau dihukum mati nggak dilihat orang ya. Tapi kalau salib itu dia digantung, menderita, darahnya tetes demi tetes sampai penderitaan itu yang memuncak mati. Ya, bukan hanya secara fisik, tapi dia juga dipermalukan karena dipertontonkan. Semua orang di saat itu di sana boleh menonton orang yang disalib. Jadi bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental Yesus mengalami penderitaan seperti itu. Teman-teman, kalau kita menjadi pengikut Yesus saat itu, kira-kira ada harapan lagi nggak? Mungkin sama ya seperti pendukung Argentina tadi. Udah 2-0 nih, 75 menit, tinggal 15 menit.
Ya, itulah sebabnya mereka kalau dibilang balik kampung, pulang kampung, ya, dari Yerusalem ke Emmaus dengan wajah lesu. Ya, karena mereka meninggalkan Yerusalem karena mereka kehilangan harapan. Mereka merasa harapan mereka adalah Yesus memimpin pemberontakan, karena waktu itu kita tahu ya, Israel itu dijajah oleh bangsa Romawi. Ya, Yesus, harapan kedua orang ini adalah Yesus memimpin pemberontakan, Romawi dikalahkan, Israel merdeka, dan Israel dipulihkan. Semua ekonomi semua menjadi balik dan luar biasa kembali. Itu harapan dari kedua orang tersebut. Tetapi yang terjadi, Yesus malah disalibkan. Sewaktu disalibkan, sudah disalib, untung ada yang ngasih kuburan. Kalau enggak, Yesus pasti ada di Bukit Tengkorak, artinya enggak ada dikuburkan di apa ya namanya, mayatnya itu cuma dibuang di situ. Itulah sebabnya kenapa Golgota itu disebut Bukit Tengkorak, karena nggak dikuburkan. Ini syukur-syukur ada yang ngasih kuburan kepada Yesus. Yang bernama siapa? Yusuf dari Arimatea. Nah, 3 hari kemudian terjadi berita kehilangan mayat Tuhan Yesus. Saudara-saudara, memang tadi dikatakan ya, ada yang bilang dia hidup, tapi kayaknya 2 orang ini nggak percaya. Mereka menganggap apa? Mungkin Tuhan Yesus hilang dan bangsa Romawi itu mencari murid-murid Tuhan Yesus supaya apa? Ditangkap, dituduh bahwa mereka yang mencuri mayat Tuhan Yesus. Dalam kondisi kedua murid seperti itu, kira-kira ya, kalau kita jadi orang itu, kita juga udah balik kampung aja daripada saya ditangkap jadi menderita kayak begitu. Balik kampung aja ke Emmaus. Ya, mereka balik kampung karena mereka fokus pada masalah. Ya, mereka lebih fokus pada masalah daripada firman Tuhan yang mereka sudah ngikut berapa lama kepada Tuhan Yesus. Mereka lupa firman itu. Mereka fokus pada keadaan daripada kepada iman. Ya, aplikasi yang mulai redup ketika pandangan kita lebih tertuju kepada masalah daripada kepada Kristus. Seperti ini, kalau masalah kita lebih besar dari Kristus, yang kita lihat masalah aja. Ya. Padahal kalau kita balik, Kristus ada di depan masalah, masalah ini kecil, gak ada apa-apanya. Dan itulah yang dilakukan oleh setan. Setan tidak selalu menghancurkan iman kita. Dia cukup membuat kita terus-menerus memandang masalah sehingga kita berhenti memandang Kristus. Ya. Saat ini, apakah api rohani kita sedang meredup? Kita lihat pelayanan kita terasa berat. Mau melayani Tuhan, aku harus bangun pagi-pagi. Ya, saat doa nggak ada rasanya apa-apa ya, nggak ada pengharapan. Doa aja lah, dijawab Tuhan, syukur. Nggak dijawab juga nggak apa-apa. Nggak ada rasa semangat atau api. Ya, ibadah. Karena hari Minggu saya ibadah, jadi satu rutin. Bukan ada semangat kalau hari Minggu tuh saya pingin ibadah, ingin menjalin hubungan dengan Tuhan. Itulah gejala-gejala orang yang api rohaninya sedang meredup. Apakah itu kita? Kalau itu kita lihat, mari kita nyalakan kembali api itu. Ya. Dalam Lukas 24 ayat 25 sampai 27, ya. Lalu Tuhan Yesus ya mulai berfirman, ya, membacakan firman Tuhan mulai dari kitab Musa dan semua kitab nabi
Ia menafsirkan bagi mereka semua kitab suci, segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Tuhan Yesus. Waktu firman diberitakan, apa yang terjadi? Firman itu mungkin tidak mengubah keadaan. Keadaan masih belum berubah. Tuhan Yesus masih tetap disalib. Ya. Tetapi Tuhan itu mau firman itu mengubah hati. Ya. Sebenarnya gampang kan untuk membuat kedua orang itu percaya Tuhan Yesus sudah hidup. Tinggal nunjukin tangannya aja. Ini aku Tuhan Yesus, selesai kan, mereka percaya. Tapi kenapa Tuhan Yesus harus panjang lebar menjelaskan firman Tuhan tersebut? Karena Tuhan mau mengubah hati mereka dulu. Tuhan mau mengubah hati mereka dulu. Ya. Tuhan mengubah hati sebelum mengubah keadaan. Yang kedua, Tuhan mau mengubah, firman Tuhan mau mengubah perspektif, cara pandang kita. Ya, mereka memandang, kalau kedua orang ini memandang salib ini apa? Selesai sudah, nggak ada harapan. Tetapi Tuhan Yesus membalikkan cara pandang mereka bahwa salib ini bukan akhir. Salib ini adalah rencana Tuhan yang di atas daripada harapan mereka. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus menjelaskan salib dan Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ada kemenangan di balik kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan adalah Tuhan yang menang. Sebab Dia hidup ada hari esok. Ya, jadi firman Tuhan itu bukan hanya mengubah hati, tapi mengubah cara pandang kita. Cara pandang kita, harapan kita itu yang tertinggi, tapi Tuhan Yesus mau mengubah cara pandang kamu itu belum apa-apanya. Cara kita harus, Tuhan mau kita berperspektif, punya cara pandang, melihat cara pandang Tuhan. Kita melihat salib adalah akhir. Ya, kedua orang ini melihat salib itu sudah berakhir. Tapi Tuhan mengubah bahwa salib itulah lambang kemuliaan. Ya, sering kita bukan mencari firman Tuhan. Kita ke gereja ini cari emosi. Artinya, wah kalau musiknya ini semangat saya ada. Wah, itu gereja yang baik. Ya. Kalau saya bukan mengatakan bahwa ke gereja tidak perlu cari emosi, tapi yang terutama adalah cari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengubah hatimu dan hatiku. Kalau firman Tuhan mengubah hatimu dan hatiku, emosi kita itu pasti akan selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya. Yang terakhir, api itu berkobar. Ya. Lukas 24 ayat 28 sampai ayat yang ke-35. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Kita tahu ya, mereka sudah sampai ke Emmaus, ya, sudah sampai ke Emmaus. Tuhan Yesus mau berjalan pergi, tapi mereka mengajak Tuhan Yesus untuk tinggal di rumahnya karena hari sudah mulai malam. Ya, mereka berkata, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Ya, mereka mengundang Yesus untuk masuk ke rumahnya. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Lalu ia duduk makan bersama mereka, mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Sewaktu kata tinggallah bersama kami, saat itu mereka mengundang Yesus masuk ke dalam rumahnya. Disitulah hubungan terjadi, persekutuan terjadi. Ya, api dipelihara oleh doa, firman, penyembahan dan saat teduh. Ada, jadi kalau budaya orang Israel, ya, kalau mereka yang mengundang tamu ke dalam, seharusnya yang tuan rumah itu siapa? Dua orang itu kan.
Seharusnya mereka juga yang mengopek-ngopek roti dan membagikan kepada tamu. Tapi ini berubah. Kita lihat sampai di rumah itu siapa yang memecahkan roti itu siapa? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus langsung mengambil alih, dia memecahkan roti, dia membagi-bagikan kepada kedua orang itu. Saat itu apa yang terjadi? Mereka langsung matanya terbuka. Mereka langsung sadar itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengubah hatiku. Tuhan Yesus yang mengubah cara pandangku. Langsung Tuhan Yesus lenyap dari tempat tersebut. Sewaktu mereka sadar, apa yang terjadi? Mata rohani mereka terbuka. Ya, kalau mata jasmani hanya melihat keadaan, tapi mata rohani melihat penyertaan Allah. Mata jasmani hanya melihat salib yang merupakan lambang kegagalan, tapi mata rohani melihat keselamatan. Agama, apa agamanya? Apa bedanya agama dengan relasi? Kalau agama hanya memberikan informasi tentang Yesus, ya, jangan kita beragama, tapi kita punya relasi Kristen. Kalau punya relasi dengan Kristus, kita bukan hanya menghafal Alkitab, aktif melayani, aktif hafal liturgis, tapi kita mengundang dia untuk tinggal bersama-sama kita. Kristus mengubah yang dua orang yang tidak punya harapan itu untuk U-turn, untuk berbalik arah. Ya, kita tahu awalnya mereka dari mana? Yerusalem ke Emmaus. Kondisinya apa? Siang hari, melarikan diri, terisolasi, duka, kehilangan arah, fokus pada diri sendiri. Tetapi sewaktu mata mereka terbuka, apa yang terjadi? Mereka balik dari Emmaus itu ke Yerusalem. Kondisinya apa? Malam hari, karena malam hari mereka mengundang Yesus untuk tinggal di situ. Yesus memecah-mecahkan, langsung mata mereka terbuka. Mereka langsung memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Ya, apa yang terjadi? Malam hari itu malam yang berbahaya. Mungkin ada penggarong, ada pencopet, mungkin ada binatang buas dan lain-lainnya, tapi mereka nggak peduli, mereka terjang. Ya, mereka kembali bersama-sama dengan murid-murid yang lain, membawa kesaksian, dipenuhi dengan pengharapan kembali. Waktu Yerusalem ke Emmaus hilang pengharapan, dari Emmaus ke Yerusalem mereka punya pengharapan yang luar biasa kembali. Dari kecewa menjadi percaya, dari takut menghindari bahaya di Yerusalem menjadi berani menghadapi resiko perjalanan malam, dari mundur meninggalkan panggilan saat ini menjadi saksi. Yuk kita menjadi saksi Kristus, ya. Api kasih selalu menghasilkan pelayanan, ya. Sewaktu dia punya hubungan dengan Yesus, mereka balik ke Yerusalem, mereka berkumpul kembali, bersama-sama menyaksikan, bersama-sama bersaksi buat Tuhan. Saya balik lagi sepak bola, ya, Argentina lawan Mesir. Dalam 15 menit apa yang terjadi? Skor 3-2. Gak ada yang percaya. Mungkin waktu skor 2-0 orang sudah tidurlah, ya. Tapi dalam 15 menit 3-2 terjadi, walaupun itu banyak kontradiksi. Ya, namanya juga kalah pasti banyak alasannya. Ya. Saya coba cari. Tadi salah satu muridnya bernama siapa? Kleopas, ya. Saya coba cari-cari di AI, ya, di ChatGPT. Bagaimana akhir hidup Kleopas? AI mencatat bahwa akhir hidup Kleopas itu tidak tahu, ya. Tapi kemungkinan dia juga mati martir, ya.
menurut sejarah Alkitab, sejarah gereja juga ditulis bahwa tidak banyak dicatat tentang Kleopas ini, ya. Tapi AI itu mencatat bahwa Alkitab tidak mencatat bagaimana Kleopas mengakhiri hidupnya, tapi bagaimana Kristus mengubah hidupnya. Itu yang lebih utama, ya. Sebab yang terpenting bukanlah dikenal manusia, tapi diubahkan oleh Kristus. Saat ini, di mana posisi kita? Apakah api kita sedang redup? Mari kita nyalakan kembali dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengubah hati kita, mengubah perspektif kita atau cara pandang kita. Mari kita sama-sama memiliki hubungan yang intim dengan Yesus, karena itu akan membuat api kita berkobar-kobar. Ignite Gospel Community. Ya, saya ingin membuat satu yel, ya. Ignite Gospel Community, love God. Ya. Yuk kita bangkit berdiri, ya. Jadi kalau saya bilang IGC Jambi, ya. IGC Jambi, love God, love people, reach the lost. Ya, sama-sama ya. Sama-sama ya. Love God itu begini dulu. Baru nih. Kenapa? Karena ini sentral, ini pusat kita. Jadi love God, love people, reach the lost. Artinya ini tangkap, artinya kita menjala manusia, kita tangkap. Ya. IGC Jambi, love God, love people, reach the lost. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami rindu api kami tidak padam. Kami rindu api kami ini menyala, bahkan berkobar-kobar untuk memberitakan Tuhan Yesus kepada siapapun yang kami temui. Baik itu keluarga yang terdekat dengan kami, relasi kerja kami, bahkan mungkin orang yang belum kami kenal. Tapi kami rindu memperkenalkan Tuhan Yesus Allah yang luar biasa kami ini kepada mereka. Itulah kerinduan kami. Jaga api kami ya Tuhan, supaya kami tetap berkobar-kobar melayani Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus itu, Kleopas dan temannya, matanya terbuka dan kemudian mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidup mereka diubah. Kembali memiliki pengharapan, yang takut menjadi berani, yang tadi lesu mereka menjadi semangat kembali. Karena sekarang mereka tahu bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan yang pimpin hidup mereka. Jemaat yang kekasih, pertanyaan sekarang, apakah saudara dan saya percaya bahwa Tuhanlah yang memimpin hidup saudara dan saya? Amin. Bagaimanapun keadaan saudara dan saya, di tengah badai, di tengah gelombang, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Dia yang akan terus memimpin hidup saya, hidup saudara. Mari saudara-saudari yang percaya, mari kita bersama-sama mempersiapkan persembahan kita yang terbaik sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas penyertaannya dan pimpinannya dalam hidup kita. Persembahan nanti akan diberikan dengan dua cara. Ya, kita bisa memasukkan melalui amplop persembahan yang akan dikumpulkan oleh Aser, nantinya melalui kantong persembahan, dan selain itu persembahan juga bisa diberikan melalui transfer ke rekening persembahan yang tertera di slide nantinya ya. Baik,
ku tahu siapa yang pimpin. Dengan keyakinan kita katakan, ku tahu siapa yang pimpin. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan berencana sempurna. Menghadapi gelombang pada jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semua. Kasihkan hidupku, ku serahkan padamu. Apapun yang terjadi pada masa depanku, janganlah kehendakmu, kehendakmu jadilah sesuai cita-cita hidup baru. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan berencana sempurna. Menghadapi gelombang pada jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Pada masa depanku, janganlah kehendakmu, kehendakmu jadilah sesuai cita-cita hidup baruku. Bapak di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan telah pimpin hidup kami dulu, sekarang, bahkan sampai masa depan kami. Kami juga sadar bahwa tidak ada apapun yang kami miliki yang bukan pemberian Tuhan. Keluarga kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, usaha kami, makanan minuman yang kami nikmati setiap hari, udara yang kami hirup, semuanya dari Tuhan. Bahkan kami boleh menerima keselamatan yang kekal melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami bersyukur. Karena itu ya Tuhan, kami datang untuk berterima kasih kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan akan persembahan syukur kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh ambil bagian dalam persembahan syukur pada hari ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap pelayanan kami, melalui gereja Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Shalom. Ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya Dr. Subagio yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati hambanya, semakin menambahkan hikmat dan kekuatan di dalam melayani Tuhan dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, saya juga menyambut semua Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang hadir hari ini. Ada yang pertama sekali hadir hari ini, apakah ada? Boleh acungkan tangan. Oh ya, ada Pak Budi, ada Pak Pindi ya. Ya, selamat datang, kita kasih tepuk tangan. Selamat datang dan
IGC Jambi ya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk kita saling menyambut satu dengan yang lain. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Ya, kita berikan salam ke kiri kanan kita, ke depan belakang ke semua saudara-saudari kita. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ada beberapa warta yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ibadah kebaktian umum dan sekolah minggu IGC Jambi diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di ruang Keruing, di ruang ini ya, di Hotel BW ya. Kemudian setiap Selasa malam ada Bible study online via Zoom ya. Bapak Ibu yang mau ikut boleh hubungi saya ya untuk mendapatkan link Zoom-nya setiap Selasa ya, setiap Selasa ya. Itu malam. Nah, kemudian setiap hari Rabu ada persekutuan doa pukul 19.30 di rumah kami di Perumahan Monas Gold Mansion nomor A9 di Kota Baru ya. Ya, pengumuman saya demikian. Sekali lagi saya mau kita ingat ya yang tadi sudah Pak Bagio ajarin ya. Jadi ya yuk kita bangkit berdiri. Jadi nanti saya bilang IGC Jambi. Jadi setiap minggu kalau saya bilang IGC Jambi langsung apa? Love God, people, reach the lost ya. Pak Bagio boleh jadi contoh bantu? Peragakan ya. Yuk. Ingat IGC Jambi. Love God, love people, reach the lost. Sekali lagi dengan penuh semangat semuanya. 1, 2, 3. IGC Jambi. Love God, love people, Reach the lost. Tepuk tangan. Ya. Baik, kita tetap berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat pada hari ini. Yang pertama kita berdoa untuk anak-anak yang udah mulai sekolah lagi ya, atau ada yang udah mulai kuliah lagi sehabis liburan. Mari kita bersama-sama berdoa supaya semua baik anak-anak kita, cucu gitu kan ya. Kita berdoa, anak sekolah minggu kita doakan supaya semuanya juga kembali bersemangat studi di semester yang baru. Semua Tuhan beri kesehatan dan kekuatan ya. Yang kedua, kita bersama-sama berdoa untuk pemerintah Indonesia. Kita berdoa supaya pemerintah kita mungkin tahu kondisi negara kita begitu ya. Mari kita bersama-sama mendoakan supaya pemerintah boleh bijak dan punya hati yang takut akan Tuhan ya. Kemudian kita berdoa untuk jemaat IGC Jambi, untuk kita tahu teman-teman yang sedang sakit di rumah sakit, kita berdoa untuk semuanya boleh cepat sembuh kembali ya. Kemudian untuk setiap keluarga Tuhan beri damai sejahtera. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Tuhan pada saat ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami yang mulai sekolah lagi di semester yang baru. Tuhan tolong mereka, ada yang mulai besok sudah mulai sekolah kembali, sudah selesai liburan. Biarlah Tuhan yang memberikan semangat baru untuk anak kami, cucu kami,
dan juga baik untuk anak-anaknya, orang tuanya juga Tuhan kembali berikan semangat yang baru, sukacita yang baru, memasuki semester yang baru dengan baik sehingga mereka dapat sekolah dengan penuh semangat. Dan semester di depan ini kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin anak cucu kami, masa depan mereka, studi mereka, semuanya boleh berjalan dengan baik, dan nanti mereka juga boleh mendapatkan berkat melalui setiap studi yang mereka lakukan. Masa depan mereka Tuhan yang pimpin dan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa Indonesia. Kami serahkan pemerintah dari pusat sampai ke daerah, bahkan pemerintah dari pemerintahan kota Jambi juga. Kami serahkan ya Tuhan supaya pemerintah kami boleh bijak dalam mengambil setiap keputusan. Setiap pejabat-pejabat di negara kami punya hati yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa, Tuhan sendiri yang tolong bangsa dan negara kami, kasihani bangsa dan negara kami. Tuhan tolonglah, Tuhan tolong bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat IGC Jambi ya Tuhan, untuk semuanya kami berdoa. Untuk Pak Ameng yang tulang bagian rahangnya retak, kami berdoa Tuhan berkati supaya sembuh kembali dan sehat kembali. Tuhan tolong Pak Ameng ya Tuhan, juga bagian tangan yang sakit juga Tuhan sembuhkan habis kecelakaan kemarin. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengingat untuk Pak Pindi yang barusan selesai operasi katarak. Kami bersyukur untuk operasi kemarin boleh berjalan dengan lancar. Hari ini Pak Pindi boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur kiranya Tuhan pulihkan mata Pak Pindi dengan sempurna dan dapat melihat kembali dengan lebih jelas lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih. Kami berdoa untuk kesehatan Pak Pindi, baik untuk hidungnya, untuk perutnya. Tuhan, kami serahkan Tuhan yang memberkati sehingga boleh sehat kembali. Kami juga mengingat untuk Ibu Meli Yanti, istri Pak Ameng ya juga Tuhan mengalami sakit saraf kejepit, Tuhan yang juga sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk semua hubungan dalam keluarga jemaat Tuhan, hubungan suami istri, mertua mantu, antar saudara, mungkin ada yang sedang punya masalah, ada yang sedang bertengkar. Kiranya Tuhan yang boleh tolong supaya ada pemulihan, ada berdamai kembali, bisa saling mengampuni, kembali saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan kasih Tuhan ada dalam setiap keluarga jemaatmu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Demikianlah Tuhan, doa-doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menaikkan pujian doksologi. Mari kita membawa firman Tuhan. Kita
tahu Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup. Mari kita terus bersandar kepada Tuhan yang hidup itu. Jangan melihat kepada masalah, tetapi lihatlah kepada Tuhan yang hidup itu. Mari hati kita terus kita perbaharui, kita nyalakan kembali dalam hidup kita setiap hari. Kita dekat dengan Tuhan melalui doa, melalui firman Tuhan, melalui persekutuan dengan Tuhan setiap hari, sehingga kita boleh kembali berkobar-kobar untuk Tuhan. Mari kita mohon berkat daripada Tuhan untuk kita semua. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的亮光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从现在到永永远远。Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Iya sih. Kalau harus pakai jas. Harus pakai jas. Ini pakai dua ya. Dingin. Kalau aku tidak begitu sih. Harus pakai jas. Mungkin aku karena makan jahe. Oh iya betul. Yuk kita mengucap syukur buat ibadah kita hari ini ya. Udah mau sampai 47 ya. 47. Oh enggak, bukan sampai tadi 50. 47 jiwa yang boleh kita layani, biarlah pulang dari ibadah ini mereka berdampak lah, ya, jadi bukan hanya rutinitas, tapi punya dampak lah sebagai orang Kristen. Ya. Kemudian kita juga evaluasi hari yang kurang. Ini Tadi lagunya sudah ini enggak? Bagus. Kan minggu lalu yang belakang kurang apa? Hah? Hah? Misalnya kalau kecil ya.